satu putri yang cantik jelita yang bernama Delima. Delima adalah anak yang nakal dan jahat dan selalu membuat hati ibunya sedih dan kecewa. Pekerjaan ibu Delima hanya bekerja di ladang orang yang sekaligus juga jualan kaki untuk memenuhi ekonomi keluarga kecil. Delima, Delima, tolong ambilkan wadah tempat beras di dapur, nak. Apa ibu tidak lihat aku sudah hafal? Kenapa, nak? Kamu tidak mendengarkan sama sekali, nak? Setelah ibu Delima mengatakan demikian, putrinya tetap menghiraukan perkataan ibunya tersebut. Dia tetap asik main HP. Kemudian ibu pergi mengambil wadah tersebut sambil menghela nafas. Pada keesokan harinya, ibu Delima hendak mengajak putrinya pergi ke sawah. Dan ibu Delima tersebut mengajak putrinya untuk membantu. Delima, ayo bantu ibu, nak, bekerja di sawah. Hah? Bekerja ke sawah? Nggak salah kok. Iya, nak, sekali-sekali bantulah ibu, nak. Tidak bu, aku nggak mau. Nanti kulitku jadi gosong. Terus jari piontek ini jadi jelek gara-gara ibu. Apakah kamu tidak kasihan melihat ibumu, nak? Udah bu, ibu aja pergi sana. Ya Tuhan, mohon kekuatan anakku, karena dialah satu-satunya di dalam kehidupanku. Demikianlah berkali-kali Delima atau putri kesayangannya itu memperlakukan ibunya setiap hari. Bisa dikatakan bahwa putri tidak menunjukkan rasa hormat atau tidak menghormati ibunya dengan baik. Selalu membuat hati ibunya merasa sedih. Pada keesokan harinya, ibu Delima sedang duduk sambil menghitung uang dari hasil keringatnya. Ibu Delima sangat bersyukur di mana uang yang dia dapat cukup untuk membeli beras sekaligus menyisihkan uang untuk kebutuhan keluarganya setiap hari. Entah kenapa dengan rasa syukur tersebut diubah menjadi kesedihan lewat sikap dan perilaku putrinya. Wah, alhamdulillah kali ini upah kali ini bisa membeli beras sekaligus menabung sedikit-sedikit. Ini bisa membeli beras dan ini bisa menabung. Wah, bisa beli baju baru nih. Tapi nak, uang itu cuma membeli beras saja. Bodo amat bu, aku mau beli baju baru biar penampilanku nggak kuno kayak ibu. Udah, aku pergi beli baju baru. Bye. Setelah kejadian di mana putri kesayangan itu merampas uang Delima pun pergi meninggalkan ibunya. Kemudian ibu Delima langsung ke pasar beli baju baru. Sedangkan ibu yang ditinggalkan itu menangis dan merasakan kesedihan karena perlakuan putrinya tersebut. Setelah itu ibunya pergi melanjutkan pekerjaannya ke sawah dengan berusaha tetap tegak. Beberapa jam kemudian, Ibu Delima pergi ke rumah Pak Seno dengan tujuan ada keperluan penting. Ada urusan apa ibu? Udah bu, tidak usah canggung.
Kalau bukannya ibu terima gaji dari saya, berarti kan kurang, Bu. Aduh, suami saya tidak tahu. Putri bilang selamat Natal dan juga tidak sopan, selalu meminta apapun secara paksa. Oh, putrinya yang sering meminta aku anak muda itu. Iya loh Pak. Ibu, sebenarnya ada sedikit rezeki karena masih tahun putrinya ya, Bu. Baik Pak, terima kasih sudah Pak. Nanti saat gajian saya akan mengembalikannya. Ah, tidak usah, Bu. Anggap saja itu pemberian dari keluarga kami. Terima kasih sebelumnya Ibu, Bapak. Setelah Ibu Delima dari rumah Pak Seno, kemudian Ibu Delima pergi meninggalkan rumah Pak Seno menuju rumahnya. Beberapa hari kemudian Ibu Delima hendak ke pasar untuk membeli beras dan yang lain-lain. Entah kenapa rasa sedih dan kecewa tetap Ibu Delima rasakan lewat perlakuan putri kesayangannya. Nak, Ibu ke pasar dulu ya nak. Ibu aku ikut. Tapi nanti aku beli bedak ya. Tapi nak, kamu beli bedak jangan mahal-mahal ya nak. Iya, gini nih jadi orang miskin. Tapi ingat, nanti ibu jalannya harus di belakangku. Jangan sampai ibu jalan di sampingku, apalagi di depanku. Oke? Tapi nak, Aduh, tarik kaki. ungkapan aku malu punya ibu jelek, kotor dan keriput membuat hati ibunya sedih dan menangis. Kesedihan selalu dirasakan oleh ibunya setiap hari. Ibu selalu sedih atas cobaan yang datang kepada keluarganya. Dalam hati ibunya tersebut juga merasakan kegagalan dalam mendidik putri satu-satunya, sehingga menghasilkan buah yang tidak baik. Di tengah perjalanan menuju pasar, tiba-tiba sahabat Delima muncul dan menyapa Delima. Delima, lama tak bertemu. Bagaimana kabarmu? Ah, kabar baik sih, Di. Kamu makin cantik aja Delima. Cocoknya Delima kamu tuh tinggal di kota, bukan tinggal di desa. Aku juga maunya gitu sih, tapi kasihan tuh teman aku. Dia nanti mau makan apa? Wah Delima, kamu bukan hanya cantik, pintar, bahkan juga dermawan sama orang lain. Ah, bukan begitu. Aku cuma kasihan aja kok sama dia itu. Ngomong-ngomong Delima, 1 minggu lagi kita ada rencana reunian satu kelas. Bagaimana, kamu sudah tahu ya? Aku nggak tahu nih, aku aja baru tahu dari kamu. Oh ya, Emangnya kapan? hari Minggu jam 4 sore, tapi selesainya jam 2 malam. Jangan Bagaimana? juga ya. Terus Delima, ada nanti dari kita sumbangan sukarela. Bagaimana, kamu mau nggak menyumbangkan? Oh, kalau gitu aku mau nyumbang 5 juta. Wah, Delima, uang 5 juta bukan sedikit loh. Ah, itu mah kecil bagi aku. Aduh, terima kasih Delima. Oke. Gimana kamu dapatnya? Ya ibu cari lah, itu bukan urusanku, Bu. Pokoknya ibu harus cari uang 5 juta itu. Aku nggak tahu ya, Bu. Bagaimana jadinya Delima? Apakah Ah, jadi kok nanti aku ke rumah ya. Aduh, terima kasih banyak ya Delima. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Bu. Ketika teman Delima pergi, Delima pun merebut gelang dan cincin yang dipakai oleh ibunya dengan paksa. Sini, Bu. Jangan nak, sini, jangan. Inilah harta ibu yang satu-satunya yang ibu dapatkan nak. Oh, justru ini karena berharga makanya mau aku jual, Bu. Ih,
meninggalkan ibunya yang sedang terjatuh. Hati ibunya tidak hanya merasakan kecewa dan sakit, justru dengan kejadian tersebut, rasa emosi ibunya tidak tertahankan lagi. Kemudian ibunya berlutut dan berdoa sambil berkata, Ya Tuhan, ampunkanlah dosaku yang terlambat dan tak berdaya ini. Hamba mohon, karena hamba sudah tak tahan lagi dengan perbuatan putriku ini. Ya Tuhan, jadikanlah putriku menjadi batu. tiba Tiba-tiba suara petir, hujan dan angin kencang datang. Bu, Di tengah perjalanan putri yang tersungkur dan jadi batu. Bu, Delima tiba-tiba merasakan bahwa tubuhnya tidak bisa digerakkan. Akhirnya tubuh Delima pelan-pelan berubah menjadi batu, diawali dengan badannya, kakinya, dan lain-lainnya. tidak bisa digerakkan, Bu. Bu, aku mohon ampun, Bu. Ibu, aku minta tolong, Bu. Ampuni aku, Bu. Terima. Saya sudah memaafkan kamu, Nak. Semoga dengan ini dari atas perbuatanmu. Akhirnya putrinya menjadi batu seutuhnya. Batu tersebut mengeluarkan air mata yang disebabkan perbuatannya sendiri. Dan ibunya sedih dengan melihat putri kesayangannya menjadi batu. Ungkapan yang sering kita dengarkan, penyesalan selalu datang terlambat. Begitulah yang dialami oleh Delima saat ini. Setelah terjadi yang buruk pada dirinya, baru dia sesali dan baru dia minta maaf. Di mana yang selama ini dia selalu menyadari apa yang dia perbuat kepada ibunya adalah tidak benar dan melanggar hukum agama, yakni tidak menghormati orang tua sendiri. Karena di mana surga ada di telapak kaki ibu, maka dengan demikian pelajaran ini juga sebagai pelajaran bagi kita semua. Perlu mendengarkan nasihat orang tua kita. Jangan sempat hati ibu kita membuat sedih dalam hidupnya. Marilah kita belajar dari legenda yang kami tampilkan.